Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar membaca kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim jilid yang pertama. Qala al-musannifu wasyarihu wa nafa'ana bihi min ulumihi ma fid dharini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhramu bil haidi, dan diharamkan dengan sebab haid. Wa fi ba'din musakhi, dan pada sebahagian nasah, pada sebagian tulisan, wa yuhramu 'alal haidi, dan diharamkan atas orang haid, perempuan haid. Jadi sebagian tulisan menulis kalimatnya pakai huruf ala, bukan huruf b. Sama niatu asya'a, akan 8 perkara. Ada 8 perkara hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan dengan sebab haid bagi perempuan. Ahaduha, bermula salah satunya yang 8, as-salatu, itu salat fardan atau naflan. Salat fardu adanya atau salat sunnah. Teruntuk perempuan yang lagi haid, selama masa haidnya tertinggal salat fardunya, ketika dia suci, maka sholat fardu tersebut tidak wajib diqodho. Karena apa? Karena untuk memudahkan. Dan logikanya juga tidak ada yang perlu diqodhokan, sedangkan sholat itu sendiri haram hukumnya. Wa kaza sujdatut tilawati wasyukri, dan sabit seperti demikian itu sujud tilawah, wasyukri, dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur juga haram dilakukan bagi perempuan yang lagi haid, karena sujud tilawah dan sujud syukur ada musabab kepada sebab. Karena terjadinya sebab musabab, maka menyebabkan orang tersebut melakukan sujud syukur atau tilawah, hukumnya haram. Wasani, dan bermula yang kedua, as-saumu, itu berpuasa fardan atau naflan. Puasa fardu ada ya atau naflan atau sunnah. Puasa fardu atau puasa sunnah, perempuan haid hukumnya haram melaksanakan. Teruntuk puasa fardu tersendiri, maka ketika yang tertinggal selama haid, maka ketika dia suci hukumnya wajib qodho, tentunya di bulan yang lain. Alasannya untuk menyempurnakan ibadah yang dilakukan hanya 1 bulan sekali dalam 1 tahun. Begitulah rinciannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Perempuan yang lagi haid hukum membaca Al-Quran haram, dengan sekira-kira dia melapaskan ayat Al-Quran, sekira-kira lapasnya itu terdengar oleh dirinya sendiri, dalam ukuran terdengar yang sedang. Yang sedang saja hukumnya haram, apalagi yang sangat terdengar. Namun kalau perempuan haid membaca Al-Quran atau ayat Al-Quran di dalam hati, kemudian dia melihat mushaf, kemudian menggerakkan lidahnya, lisannya, dan berbisik-bisik seakan-akan membaca, namun tidak terdengar pada dirinya seukuran pendengaran yang sedang, maka hukumnya ketika itu tidak haram. Karena apa tidak haram? Karena berbisik-bisik dan membaca di dalam hati bukan termasuk kategori membaca. Begitu urusannya. Nah, bagi perempuan, tempat keharaman dalam membaca Al-Quran kalau lagi haid adalah ketika dia membacakan suatu ayat Al-Quran itu bertujuan atau bermaksud untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, seperti contoh dia membaca ayat dari Al-Quran untuk zikir, atau untuk doa, atau untuk membenarkan orang yang salah membaca, atau untuk mengajar, atau untuk mencari berkah, maka hukumnya tidak haram. Contoh seperti dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada musibah, tapi tujuan dia membaca untuk mendoakan orang yang lagi kena musibah. Atau dia naik kendaraan, dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dia baca untuk keselamatan, doa naik kendaraan, maka ketika itu hukum perempuan haid membaca ayat tidak haram. Warabi'u, dan bermula yang keempat, masul mushabi, itu menyentuh mushaf.
Wahwa dan bermula dianya mushaf ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala bainad dafataini. Dan bermula dianya mushaf itu suatu nama lil maktubi lagi yang dituliskan min kalamillahi ta'ala dari kalam Allah ta'ala bainad dafataini di antara dua tepi, dua ujung. Mushaf itu adalah tiap-tiap yang dituliskan atasnya kalam Allah. Nih, lembaran-lembaran yang dituliskan kalam Allah pada lembaran tersebut namanya mushaf. Contohnya gini, ini lembaran kita tuliskan kalam Allah yang ada dalam Quran, namanya mushaf. Kalau perempuan haid menyentuh mushaf ini hukumnya haram. Nah, ya, begitu juga pada papan atau kaca atau tiang, ditulislah kalam Allah di situ, juga dinamakan mushaf. Cuma kalau pada tiang dan pada papan atau kaca itu tergantung kepada si penulisnya. Kalau si penulisnya hanya untuk tabarruk, untuk mencari berkah dirinya sendiri, maka hukumnya boleh perempuan haid memegangnya. Tapi kalau tujuannya untuk dipelajari yang ditulis tersebut, maka hukumnya haram perempuan haid memegang. Begitu juga memegang mushaf dengan penghalang atau di telapak tangan ini. Pada telapak tangan ini, pada batin telapak tangan ini kita kasih sarung tangan. Sarung tangannya itu tipis, sangat tipis. Pas ketika memegang mushaf hukumnya haram. Kalau penghalangnya itu tipis hukumnya haram. Tapi kalau penghalangnya tebal, kita tebalkan penghalangnya lalu kita sentuh mushaf tersebut, maka hukumnya tidak haram. Dan juga menyentuh mushaf bukan hanya terkhusus kepada telapak tangan, batin telapak tangan, tetapi kepada seluruh bagian anggota badan. Nah, kalau orang yang berhadas atau orang yang haid, perempuan haid ingin menyentuh Al-Quran, buatlah penghalang atau pembalut yang sangat tebal, yang sangat tebal agar bisa menyentuh mushaf. Kalau tipis hukumnya haram. Wahamluhu dan membawanya mushaf, hukum membawa mushaf juga haram bagi perempuan yang lagi haid atau orang yang berhadas. Kenapa haram? Karena membawa mushaf otomatis menyentuh mushaf. Illa terkecuali idza khafat alaihi, apabila takut ia perempuan haid alaihi atasnya Al-Quran. Terkecuali baru boleh orang yang berhadas atau orang haid, perempuan yang haid membawa Al-Quran, membawa mushaf apabila dia merasa takut akan keselamatan daripada mushaf tersebut. Contoh, mushaf itu dia takut mushaf itu tenggelam, ataupun dia takut kalau mushaf itu akan tercabi-cabi atau rusak atau koyak lembarannya, ataupun dia takut mushaf tersebut terkena najis. Bahkan kalau dibiarkan mushaf itu di situ, dia takut jatuh kepada tangan orang kafir, maka ketika itu hukumnya wajib membawa mushaf tersebut. Dan juga boleh karena rasa takutnya digosok nantinya, kalau di situ digosok ataupun dicuri, maka ketika itu boleh orang yang berhadas atau orang yang berhaid membawa mushaf. Wal khamisu, dan bermula yang kelima dukhulul masjidi lil haidi. Bermula yang kelima itu masuk masjid bagi perempuan yang haid. In khafat talwisahu, jika takut ia perempuan haid talwisahu akan mengotorinya masjid. Kalau perempuan haid masuk masjid, takut dia netes darah haidnya mengotori masjid, maka hukumnya haram. Kalau dia merasa yakin aman, kalau dia masuk masjid darahnya tidak akan menetes dan mengotori masjid, maka hukumnya boleh perempuan haid masuk ke dalam masjid, tetapi makruh. Wasarisu, dan bermula yang keenam at-tawafu, itu tawaf fardan au naflan. Fardu ada ia tawaf au naflan, atau sunnah ada ia melakukan ibadah tawaf bagi perempuan haid, hukumnya haram. Wasabi'u, dan bermula yang ketujuh al-wat'u, itu berhubungan badan suami istri. Perempuan istri yang lagi haid melayani suami, hukumnya haram. Wa yusannu liman wati'a fi ikbarid dami at-tasaddaqu bidinarin, dan disunahkan bagi siman wati'a yang berwatak ia siman, yang berhubungan badan ia siman, fi ikbarid dami pada masa derasnya darah.
atasaddaqu bidinarin, akan mensedekahkan bidinarin dengan 1 dinar. Perempuan yang baru dapat haid, lagi kencang darahnya keluar, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan suaminya, hukumnya haram. Dengan perbuatannya tersebut, maka dia diberi kifarah. Apa kifarahnya? Apa tebusannya? Dia mensedekahkan hartanya 1 dinar. Waliman wati'a fi adbarihi atasaddaqu binisbi dinarin. Dan bagi siman, arti siman seseorang, dan bagi seseorang yang berwatak berhubungan badan dia seorang fi adbarihi, pada masa hampir keringnya darah, maksudnya darahnya tidak lagi keluar begitu kencang atau deras, fase-fase akhir daripada haid, atasaddaqu, akan bersedekah binisbi dinarin, dengan 1/2 dinar. Darah yang hampir kering, darahnya masih keluar tapi tidak deras, dia melakukan hubungan badan, maka dia kena kifarah. Kifarahnya adalah mensedekahkan hartanya 1/2 dinar. Pada intinya, hukum berhubungan badan bagi wanita haid hukumnya haram. Wasaminu, dan bermula yang ke-8, al-istimta'u, itu bersenang-senang. Bersenang-senang maksudnya tidak sampai watak berhubungan badan. Bima baina surrati warukbati minal mar'ati, dengan sesuatu di antara pusat dan lutut, minal mar'ati, daripada perempuan. Di dalam kitab Hasya Al-Wajuri dijelaskan bahwa bersenang-senang pun walau tidak sampai watak, di antara sesuatu yang ada antara pusat dan lututnya, maka hukumnya haram. Wala yuhramul istimta'u, dan tidak diharamkan akan bersenang-senang bihima, dengan keduanya antara pusar dan lutut. Wala bima fauqahuma, dan tidak diharamkan dengan sesuatu di atas keduanya antara pusar dan lutut. Al-Mukhtari, di atas pendapat yang mukhtar, fi syarhil muhazzabi, di dalam kitab syarah muhazzab. Di dalam kitab syarah muhazzab, kalau cuma sebatas bersenang-senang antara pusar dan lutut bagi perempuan yang haid, maka hukumnya tidak haram. Pendapat ini pendapat yang dipilih di dalam kitab syarah muhazzab, termasuk pendapat yang muhtamad. Nah, itulah 8 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang lagi haid untuk melaksanakannya. Cukup sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat dan diberi pemahaman, semoga diberi kemudahan dalam mengerti. Segala salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.